Inkonsistensi jadi musuh terbesar Vinales di MotoGP 2020. Maverick Vinales masih tampil inkonsisten sejak awal MotoGP 2020 hingga saat ini. Hal tersebut menyulitkan dirinya untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Vinales awalnya dijagokan sebagai kandidat terkuat peraih titel MotoGP musim ini setelah Marc Marquez harus absen akibat cedera lengan usai terjatuh di seri pertama. Namun, rider tim Monster Energy Yamaha itu justru tampil naik turun pada balapan-balapan berikutnya. Dari 11 balapan yang sudah dijalani, Vinales baru sekali menjadi pemenang dan total hanya 3 kali mendaki podium. Sisanya, pembalap Spanyol itu justru lebih banyak berkutat di luar 5 besar. Meskipun performanya belum konsisten, tapi Maverick Vinales masih mampu menempatkan peringkat ketiga klasemen sementara dengan 118 poin. Dengan 3 balapan tersisa musim ini, Maverick Vinales masih mempunyai peluang untuk dapat meraih gelar juara dunia MotoGP 2020. Kendati demikian, dia menyebut kansnya untuk memenangkan titel musim ini cukup berat. Performanya yang inkonsisten diakui menjadi penghalang utama bersaing memperebutkan juara musim ini. Menurut Vinales, dia telah banyak melakukan kesalahan yang justru menghambat dirinya meraih hasil maksimal di lintasan. Targetnya adalah memenangkan gelar. Namun dengan hasil yang tidak konsisten ini dan juga perasaan yang saya miliki di motor ini, saya sangat sulit untuk memenangkan titel. Kami melakukan banyak kesalahan terutama dari segi teknis. Kita lihat saja nanti hasil akhirnya, kata Maverick Vinales. Andrea Dovizioso dianggap memiliki masalah kepercayaan diri. Pembalap Pramac Racing, Michel Pirro, menilai pembalap Ducati Andrea Dovizioso memiliki isu kepercayaan diri yang menghambat penampilannya di MotoGP 2020. Andrea Dovizioso saat ini menduduki peringkat kelima klasemen sementara MotoGP musim ini. Ia baru memenangi 1 seri balapan, yaitu pada MotoGP Austria. Menurut Pirro, pencapaian Andrea Dovizioso yang tak mengesankan disebabkan karena beberapa hal. Masalahnya bukan hanya di motor. Johan Zarco membuktikannya dengan finish di 5 besar bersama Ducati. Menurut saya, ini gabungan beberapa hal, yaitu motor, ban, dan kepercayaan dirinya. Jika salah satu tidak ada, Anda akan mengalami kesulitan pada perebutan titel juara dunia. Yang terjadi pada Fabio Quartararo adalah contohnya. Dia menang di Barcelona, lalu mengalami kesulitan pada 3 balapan terakhir walau sangat bagus pada kualifikasi, kata Michel Pirro. Meski demikian, pembalap berusia 34 tahun tersebut optimis Lorenzo bakal bisa bangkit pada 3 balapan terakhir. Dovizioso tahu karirnya belum selesai. Saya setuju dengannya, ini bukan situasi yang mudah. Jika bisa menemukan jalan keluar di Valencia, dia belum tamat. Dari yang kita lihat sampai sekarang, kejuaraan dunia menuntut 3 hal: motor, ban, dan kepercayaan diri. Sikap pembalap menentukan segalanya. Dovi mungkin bisa menemukan kepercayaan dirinya dan memenangi 2 balapan tersebut, atau justru kembali mengalami kesulitan. Saat ini tak ada kepastian kecuali untuk tim Suzuki karena mereka selalu menjadi pembalap terdepan. Yang bisa saya katakan adalah Ducati sudah bekerja keras karena menolak menyerah. Toh masih ada 3 balapan lagi. Tutup Michel Pirro. Joan Mir bisa juara dunia meski tak menangi balapan. Pembalap Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso, tidak aneh melihat Joan Mir duduki puncak klasemen MotoGP 2020. Mir berada di posisi pertama meski belum pernah memenangkan 1 balapan pada musim ini. Dovizioso menilai kemenangan tidak terlalu penting pada musim yang aneh, seperti MotoGP 2020. Menurut Desmodovi, yang terpenting adalah poin dalam setiap balapan. Dovizioso menegaskan, Mir tidak butuh kemenangan untuk menjuarai MotoGP 2020. Ia menilai pembalap Suzuki itu akan menjadi yang terbaik musim ini jika bisa meraup banyak poin dalam 3 balapan tersisa musim ini. Saya tidak berpikir kemenangan sangat penting apalagi pada musim yang aneh seperti ini. Ada berbagai alasan yang melatar belakanginya. Pada akhirnya, yang terpenting adalah poin. Itu saja.
Semua orang ingin menang, tetapi bukan itu intinya. Jadi tidak penting, saya tidak berpikir dia harus menang, kata Dovizioso. Mir belum pernah meraih kemenangan, tetapi sudah 6 kali berdiri di atas podium pada musim ini. Konsistensi Mir dalam setiap balapan membuatnya bisa mengoleksi 137 poin. Secara matematis, koleksi poin Mir masih bisa disalip oleh para pembalap lain. Pembalap asal Spanyol itu hanya unggul 14 poin dari Fabio Quartararo. Curhat bos Repsol Honda pemulihan Marquez yang lambat. Manajer Repsol Honda, Alberto Puig, mengeluhkan proses pemulihan cedera Marc Marquez yang berjalan lebih lambat dari perkiraan. MotoGP 2020 menjadi musim yang berat untuk Marc Marquez, menyusul kecelakaan fatal tatkala turun pada balapan pembuka di sirkuit Jerez Spanyol. Kecelakaan itu membuat Marc Marquez mengalami cedera patah tulang lengan kanan yang cukup serius dan membuatnya harus menepi untuk waktu yang lama. Marquez pun harus merelakan gelar juaranya melayang lantaran koleksi poinnya masih nol ketika MotoGP 2020 hanya menyisakan 3 seri lagi. Opsi paling realistis untuk The Baby Alien saat ini adalah menyembuhkan cederanya demi tampil dalam kondisi terbaik pada musim depan. Di sisi lain, cedera yang tak kunjung sembuh membuat Marquez sempat dirumorkan bahwa dia menjalani operasi ketiga. Walau Honda sudah membantah kabar tersebut, kondisi Marquez sebenarnya masih menjadi perdebatan. Lebih-lebih, pembalap penguji Honda, Steven Bradl, sempat mengaku bahwa dia akan menggantikan Marquez hingga akhir musim. Alberto Puig sendiri tidak menampik bahwa Marc Marquez masih berjuang untuk memulihkan fisiknya. Marc Marquez sedang memulihkan diri dan mencoba untuk bangkit lagi, kata Alberto Puig. Alberto Puig mengeluhkan proses pemulihan cedera pembalap asal Spanyol tersebut yang berjalan lambat dari perkiraan sebelumnya. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh Honda dan Alberto Puig selain menunggu kondisi fisik Marc Marquez kembali pulih seperti sedia kala. Pemulihannya berjalan lebih lambat dari yang kami kira. Namun, ide dasarnya adalah dia bisa pulih dengan baik dan kembali bugar kembali. Memang benar prosesnya berjalan lebih lambat, tetapi ini masih terus berlanjut. Saat ini kami tak memikirkan hal lain dan kami masih mempunyai harapan. Saya bukan peramal, namun kami harus ingat bahwa semuanya telah berjalan dengan baik. Opsi paling realistis adalah dia pulih setahap demi setahap, tutup Alberto Puig. Janji mengharukan Rossi yang kuatkan Franco Morbidelli. Di balik aura tenang yang dipancarkan Franco Morbidelli, ada sebuah tragedi yang pernah menimpa dirinya pada masa muda. Franco Morbidelli tengah menikmati pencapaian tertinggi secara pribadi setelah mencetak kemenangan pertamanya di kelas utama pada MotoGP 2020. 2 kemenangan bahkan telah direngkuh Franco Morbidelli pada MotoGP 2020, yaitu pada seri ke-6 GP San Marino dan seri ke-11 GP Teruel. Bersama rekan setim di Petronas Yamaha SRT, yaitu Fabio Quartararo, Morbidelli menjadi pembalap MotoGP yang mampu menang lebih dari 1 kali pada musim ini. Karir Morbidelli pada ajang balap motor dipenuhi lika-liku. Ayah Franco Morbidelli, yaitu Livio, kesulitan untuk mendukung karir putranya itu sebagai pembalap. Titik terang didapat Livio setelah dia mendapat nasihat dari temannya sesama ex-pembalap Graziano Rossi untuk pindah ke Tafulia. Ayah Valentino Rossi mengatakan bahwa Morbidelli bisa berlatih di Cavalara, cikal bakal Motorrans yang kini menjadi pusat latihan Akademi VR46. Franco Morbidelli mulai menunjukkan bakatnya sebagai pembalap. Kontrak pembinaan bersama tim MotoGP Pramac de Antin diteken Morbidelli saat usianya masih 11 tahun. Sayang, kesepakatan itu batal di tengah jalan. Perjalanan hidup Morbidelli kembali mendapat tantangan besar ketika ayahnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada 2013. Morbidelli yang saat itu sudah menjadi anak didik Rossi mendapat uluran tangan dari sang mentor untuk keluar dari periode sulit. Rossi adalah orang yang paling saya kagumi dan saya berhutang banyak kepadanya. Setelah ayah saya meninggal, Rossi memanggil saya ke sebuah ruangan dan berkata akan selalu siap membantu jika saya membutuhkannya.
Dia telah melatih saya, membantu saya, dan menginspirasi saya, kata Franco Morbidelli. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.